Senja itu berwarna darah. Langit menggantung muram di atas desa Kuningan, seolah turut berduka atas jerit seorang anak muda yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Rifki berlari di antara kobaran api dan suara teriakan, matanya membelalak saat melihat tubuh ayahnya, Pak Dharma, tergeletak bersimbah darah di tengah pasar yang berantakan. Di sekitar, para preman berjubah hitam dengan rambut kusut dan mata liar tertawa, sementara sosok bertubuh kekar berambut gondrong berdiri di depan mereka, Amir Gondrong, penguasa gelap pasar yang ditakuti semua orang. Rifki menjerit, "Ayah!" Tapi dua orang preman menahannya, memaksa lututnya mencium tanah. Amir hanya tersenyum miring, matanya dingin seperti baja. "Inilah akibatnya menolak bayar uang keamanan," katanya dengan nada sinis. Hujan mulai turun, membasahi tanah bercampur darah. Rifki mencoba meronta, namun pukulan keras dari gagang golok mendarat di pipinya. Dunia seakan memutar, dan sebelum kesadarannya lenyap, ia sempat melihat Amir menendang tubuh ayahnya ke lumpur, lalu berbalik pergi tanpa rasa bersalah. Ketika Rifki terbangun, malam telah menelan desa. Suara jangkrik menggantikan jerit manusia, dan bau darah masih menusuk di udara. Ia merangkak mendekati jasad ayahnya, menggenggam tangan yang kini dingin dan kaku. Tangisnya pecah tanpa suara, bukan sekadar kehilangan, tapi kehancuran jiwa. Dalam hatinya, sebuah bisikan kelam mulai tumbuh, "Aku akan menuntut mereka semua. Satu persatu, akan kubuat merasakan apa itu kehilangan." Hari-hari setelah kejadian itu menjadi kabur dalam kabut duka. Penduduk desa menghindar darinya, sebagian takut, sebagian iba. Rifki menjadi seperti bayangan, berjalan tanpa arah di jalan tanah yang dulu penuh tawa. Tapi di dalam sunyinya, ada sesuatu yang mulai bangkit, bukan sekadar amarah, tapi kekuatan yang belum pernah ia rasakan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh, api menyala di dadanya, dan suara gaib berulang-ulang memanggil, "Kulhu Sung Sang." Suatu sore, seorang lelaki tua berwajah penuh keriput menghampirinya. Dialah Kisura, paman dari pihak ibunya, seorang pertapa yang tinggal di puncak Bukit Keramat. "Dendammu berat, nak," ucap Kisura dengan tatapan tajam. "Tapi darah tak bisa dicuci dengan darah, kecuali engkau siap menanggung kutuknya." Rifki hanya menunduk, namun tangannya yang terkepal menunjukkan tekad yang tak bisa digoyahkan. Kisura tahu, api itu tak bisa dipadamkan begitu saja. Kisura lalu membawanya ke gubuk kecil di tengah hutan. Di sana, ia mulai mengajarkan cara mengendalikan batin dan tenaga dalam. Tapi Rifki bukan murid biasa. Ia belajar bukan untuk mencari ketenangan, ia belajar untuk menghancurkan. Dalam setiap tarikan napas, Rifki membayangkan wajah Amir Gondrong. Dalam setiap hembusan, ia bersumpah akan menuntaskan dendam darah ayahnya. Kisura hanya bisa menghela napas, ia tahu, suatu hari ilmu yang diturunkannya akan menjadi pedang bermata dua. Suatu malam, di tengah latihan meditasi, Rifki mendengar bisikan itu lagi, kali ini lebih jelas. "Aku adalah ajian yang membalikkan dunia, Kulhu Sung Sang." Saat mantra itu menembus jiwanya, tubuh Rifki bergetar hebat. Angin berputar di sekelilingnya, dedaunan berjatuhan tanpa arah, dan mata pemuda itu berubah menjadi merah menyala. Kisura berlari menghampiri, namun sudah terlambat. Ajian itu telah memilih tuannya. Sejak malam itu, desa Kuningan tak lagi sama. Di antara kabut pagi, warga mulai berbisik tentang sosok berwajah dingin yang sering terlihat di dekat pasar lama, tempat darah tumpah di masa lalu. Dialah Rifki, pemuda yang kehilangan segalanya, kini membawa ajian Kulhu Sung Sang dalam dadanya. Dendamnya belum padam, dan langit senja pun seakan tahu, badai besar akan segera datang. Hujan deras mengguyur desa Kuningan malam itu, membasuh tanah tempat. Darah masa lalu tertanam. Di pondok tua di tengah hutan, Rifki duduk bersila di hadapan pamannya, Kisura, yang menatapnya dengan pandangan berat. Asap dupa menari di udara, membawa aroma cendana yang samar. "Rifki," suara Kisura pelan namun menusuk, "api dendammu terlalu besar. Jika kau biarkan, ia akan menelan dirimu sendiri." Rifki tak menjawab, ia hanya membuka matanya yang merah berkilat, mata yang kini menyimpan cahaya aneh, hasil dari ajian Kulhu Sung Sang yang telah menyatu dalam jiwanya. Beberapa hari terakhir, tubuh Rifki sering menggigil tanpa sebab. Di dalam pikirannya, suara-suara berbisik memanggil namanya. Suara itu memintanya untuk membalas, untuk menghancurkan Amir Gondrong dan kelompoknya. Namun setiap kali bisikan itu muncul, Kisura selalu membacakan doa-doa kuno, menenangkan arus liar di dalam diri Rifki. Ajian itu suci,
tapi bisa berubah jadi iblis bila digunakan karena amarah, ucap Kisura suatu malam. Rifki hanya menunduk, tapi di dalam dadanya, bara dendam itu tak pernah padam, ia hanya menunggu waktu untuk menyala kembali. Hari-hari berlalu dalam latihan keras. Rifki belajar menyalurkan tenaga dalam, mengolah napas, dan menundukkan pikirannya. Tapi tak jarang, latihan itu berakhir dengan tubuh Rifki terpental oleh kekuatannya sendiri. Kau harus menundukkan ajianmu, bukan menguasainya, tegur Kisura dengan nada tinggi. Namun bagi Rifki, kalimat itu terdengar seperti pengekangan. Dalam pikirannya, ilmu ini bukan untuk dikendalikan, tapi untuk digunakan. Ia ingin membalas kematian ayahnya, bukan menjadi pertapa. Suatu malam di bulan purnama, Rifki mendaki puncak bukit tempat Kisura biasa bersemedi. Ia memandang langit dengan mata yang redup. "Ayah, aku sudah cukup kuat, kan?" bisiknya lirih. Angin berdesir lembut, namun di sela hembusan itu, ia mendengar suara lirih menjawab, "Kekuatanmu belum untuk membunuh, tapi untuk membebaskan." Rifki terdiam, dadanya sesak. Tapi bayangan Amir Gondrong, dengan tawa liciknya, terus menghantui pikirannya. Akhirnya, Rifki mengepalkan tangan. "Kalau dunia tak bisa memberi keadilan, aku yang akan menegakkannya." Keesokan harinya, Kisura menemukan Rifki sudah tak ada di pondok. Hanya tersisa secarik kain bertuliskan doa dan sehelai rambut merah darah di lantai meditasi. Kisura tahu, muridnya telah pergi ke jalan yang berbahaya. "Semoga Tuhan melindungimu, nak," gumamnya sambil menatap arah lembah, di mana desa Kuningan tertidur di bawah kabut tebal. Ia tahu, ajian Kulhu Sungsang kini berjalan di dunia manusia, dan sekali keluar dari jalurnya, tak akan ada yang bisa menghentikan. Di sisi lain, Rifki melangkah di jalan becek menuju desa. Matanya menatap kosong ke depan, namun langkahnya pasti. Wajah-wajah rakyat kecil terbayang di pikirannya, para pedagang yang dulu diancam Amir Gondrong, ibu-ibu yang dipalak, dan anak-anak yang kehilangan ayah karena ulah para preman. Ia bukan hanya membawa dendam pribadi, tapi juga beban mereka semua. Hatinya kini bukan milik satu luka, tapi 1000 penderitaan. Menjelang malam, Rifki tiba di pasar lama, tempat darah ayahnya dulu menodai tanah. Ia duduk di antara reruntuhan kios yang hangus dan menatap kosong. Tiba-tiba, angin berputar aneh di sekelilingnya. Suara lantunan ayat kuno terdengar samar, menggetarkan udara. "Ajian Kulhu Sungsang," bisiknya pelan, "bimbing aku, bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri." Dari ujung jarinya, cahaya merah menyala, lalu menghilang. Rifki menatap tangannya dengan tenang, ia tahu, waktunya telah dekat. Dan malam itu, di langit desa Kuningan, guntur menggelegar tanpa hujan. Seekor burung hantu melintas, menandai awal dari perburuan panjang. Rifki kini bukan lagi pemuda yang lemah dan menangis di atas kubur ayahnya. Ia telah menjadi bayangan yang terbangun dari luka, dan dunia bawah sadar parah. Preman mulai bergetar tanpa tahu kenapa, karena di balik gelap malam, api yang terkubur kini telah menyala kembali. Malam-malam di desa Kuningan kini tak lagi senyap. Di antara kabut dan desok angin, warga mulai membicarakan sosok misterius yang muncul tanpa suara, menolong para pedagang kecil dari gangguan preman. Orang-orang menyebutnya, bayangan Kulhu, karena setiap kali ia muncul, angin berputar, lampu minyak padam, dan suara lirih seperti doa terdengar dari kegelapan. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi bagi Rifki, semua itu hanyalah awal dari sebuah penebusan. Ia bergerak diam-diam, menegakkan keadilan di tempat hukum tak pernah berpihak. Suatu malam, Rifki menyamar sebagai pemuda biasa, membantu seorang ibu tua yang berjualan sayur di pasar. Ketika sekelompok preman datang memalak dan menendang lapak dagangan, Rifki hanya menunduk. Namun saat salah satu dari mereka menamparkan sang ibu, dunia seolah berhenti berputar. Tatapan Rifki berubah tajam, dan sebelum preman itu sempat mengayunkan kakinya lagi, tubuhnya terlempar keras ke tumpukan bambu tanpa disentuh. Para preman lainnya panik, sebagian kabur, sebagian terdiam memandangi Rifki yang kini berdiri dengan aura mencekam. Berita tentang pemuda misterius itu sampai ke telinga Amir Gondrong, sang penguasa pasar. Ia mendengar kabar bahwa ada orang yang menentang kekuasaannya, dan lebih buruk lagi, orang itu memakai ilmu yang tak bisa dijelaskan. Amir tersenyum sinis. Kalau dia berani menantangku, berarti dia sudah menandatangani surat kematiannya sendiri. Ia lalu memerintahkan orang kepercayaannya, Jalal si Macan Parang, untuk menyelidiki siapa pemuda itu. Jalal,
yang terkenal dengan kekuatan brutalnya, segera turun ke pasar dengan niat memburu bayangan yang mulai mengganggu ketenangan Amir. Sementara itu, Rifki kembali ke pondok lamanya di tepi hutan. Ia duduk di depan kobaran api kecil, menatap kedua tangannya yang bergetar. Ajian ini makin kuat, gumamnya. Tapi di balik kekuatan itu, ia juga merasakan sesuatu yang menakutkan, seolah ada roh lain yang ikut bersemayam dalam dirinya. Bisikan halus terdengar di telinganya, "Kau ingin keadilan, Rifki? Atau hanya balas dendam?" Rifki menggertakkan gigi. Keduanya sama, jawabnya dingin, meski jauh di dalam hati, ia mulai takut pada dirinya sendiri. Pagi harinya, pasar kembali ramai. Rifki berjalan melewati gang sempit, ketika Jalal tiba-tiba menghadangnya dengan tatapan buas. "Kau yang mereka sebut bayangan Kulhu," katanya sambil menghunus parang besar. Rifki menatapnya tenang, tapi tatapannya menusuk seperti mata harimau. "Kalau benar aku, apa kau siap menanggung akibatnya?" Suasana pasar mendadak senyap. Jalal menyerang tanpa peringatan, tebasan parangnya menimbulkan percikan api saat menghantam batu, tapi Rifki menghindar dengan gerakan ringan. Dalam sekejap, Jalal terpental jauh, tubuhnya terguncang oleh gelombang tenaga yang tak terlihat. Pertarungan itu membuat pasar gempar. Orang-orang berlari, tapi sebagian bersembunyi di balik gerobak, menyaksikan dengan mata terbelalak. Rifki berdiri tegap, tangannya membentuk mudra ajian. "Kulhu, Sungsang," teriaknya pelan, dan angin pun berputar hebat. Parang Jalal bergetar, lalu patah menjadi dua tanpa disentuh. Tubuhnya melayang dan terhempas ke tembok batu. Rifki melangkah mendekat, menatap musuhnya yang kini gemetar ketakutan. Tapi alih-alih menghabisinya, Rifki menunduk dan berbisik, "Aku bukan pembunuh, tapi jika kau kembali menindas orang lemah, ajian ini akan mencarimu sendiri." Ketika Rifki pergi meninggalkan pasar, angin kembali tenang. Warga keluar dari persembunyian, memandangnya dengan campuran takut dan kagum. Mereka tak tahu bahwa pemuda itu adalah anak dari pedagang yang dulu mati dibantai Amir Gondrong. Mereka hanya tahu bahwa bayangan Kulhu telah datang untuk melindungi mereka. Tapi di kejauhan, Amir Gondrong menggertakkan giginya, matanya menyala penuh amarah. "Kalau benar itu Rifki, berarti masa lalu belum mati," katanya dengan suara serak. Dan malam itu, ketika bulan tergantung di atas pasar yang sepi, Amir Gondrong bersumpah akan memburu Rifki sampai ke ujung nyawa. Sementara di hutan, Rifki bersujud di depan makam ayahnya, meneteskan air mata di atas tanah basah. "Ayah, aku sudah mulai menegakkan keadilan," bisiknya lirih. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Karena keadilan yang diperjuangkan dengan darah, tak akan pernah datang tanpa pengorbanan. Angin malam berhembus dingin dari arah bukit ketika Amir Gondrong berdiri di depan gudang tua miliknya. Wajahnya tegang, matanya merah menyala oleh amarah. Jalal, tangan kanannya, masih terbaring lemah di sudut ruangan, tubuhnya penuh luka akibat pertempuran di pasar. "Kau bilang dia tak menggunakan senjata," bentak Amir. Jalal menunduk ketakutan, suaranya gemetar, "Tidak, Bang, dia cuma menatap, lalu aku terhempas sendiri, seperti disambar petir." Amir mengepalkan tangan, menghantam meja hingga kayunya pecah. "Kalau benar itu Rifki, berarti bocah itu sudah berani menantang neraka. Aku akan kirim dia ke sana." Di sisi lain, Rifki berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai tempat ayahnya dulu sering berdagang. Cahaya bulan memantul di permukaan air, membentuk bayangan wajahnya sendiri, dingin dan asing. Ia berhenti, menatap ke dalam arus sungai, seolah mencoba melihat masa lalunya yang tenggelam. Dalam riak air, bayangan ayahnya muncul samar, tersenyum. "Jangan biarkan dendam menelan jiwamu, Nak." Suara itu lembut, namun membuat Rifki tertegun lama. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak yang tak beraturan, antara kasih dan kebencian, antara manusia dan bayangan yang kini tinggal di dalam dirinya. Malam itu, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rifki menoleh cepat, dan dari kegelapan muncullah 4 orang berwajah garang. "Bos kami kangen sama kamu, Rifki," kata salah satu sambil tertawa kasar. Mereka adalah preman-preman Amir yang dikirim untuk mengintai. Rifki menatap mereka tanpa ekspresi. "Kalian datang untuk membunuhku?" tanya Rifki datar. "Bukan membunuh," sahut si pemimpin, "tapi menyeretmu hidup-hidup untuk dipersembahkan pada Amir Gondrong." Dalam sekejap, mereka menyerang serentak. Rifki tidak mundur. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka dengan cahaya merah menyala di pupilnya.
Ajian Kulhu Sungsang, bisiknya lirih. Angin di sekitarnya berputar hebat, daun-daun berterbangan, dan tubuh para preman terpental seperti daun kering ditiup badai. Salah satu dari mereka menjerit keras, sementara yang lain berusaha kabur. Rifki menatap mereka yang terkapar, darah mengucur di tanah. "Kalian bukan musuhku, tapi jalan kalian sudah salah," katanya lirih. Namun ketika ia melangkah pergi, bisikan halus kembali terdengar di telinganya, "Kau tak bisa menahan kekuatan ini, Rifki. Setiap nyawa yang tumbang, ajianmu akan menagih tumbal." Beberapa hari kemudian, kabar kematian anak buah Amir menyebar cepat. Warga pasar mulai berani melawan, menolak membayar uang keamanan. Amir Gondrong semakin murka. Ia memanggil semua sisa anak buahnya dan bersumpah akan menebus kehormatannya dengan darah Rifki. "Kalau dia bermain di bayangan, aku akan seret dia ke terang. Aku akan hancurkan segalanya yang dia lindungi." Tatapannya tajam, penuh kebencian. Ia tahu kini bukan sekadar urusan pasar, ini urusan harga diri, dan ia tidak akan berhenti sebelum Rifki dikubur di bawah tanah becek tempat ayahnya dulu mati. Sementara itu, Rifki kembali ke pondok di hutan, berlutut di depan batu nisan ayahnya. "Ayah, aku sudah menepati janji," katanya lirih, "tapi kenapa hatiku makin gelap?" Hujan mulai turun pelan, membasahi rambut dan wajahnya. Di sela rine itu, Kisura muncul perlahan dari balik pepohonan, jubahnya basah. "Kau terlalu jauh, Rifki," ucapnya lembut namun tegas. Ajian Kulhu Sungsang tak boleh digunakan karena dendam. Ia lahir dari doa, bukan dari amarah. Rifki hanya menatap pamannya dengan mata yang penuh air, tapi juga api. "Aku tidak bisa berhenti, Paman. Dendam ini belum lunas." Kisura menghela napas berat. "Kalau begitu, ingat ini, setiap langkahmu ke arah balas dendam, satu cahaya dalam jiwamu akan padam." Ia meninggalkan Rifki dalam keheningan, sementara di kejauhan, guntur bergemuruh panjang. Rifki menggenggam tanah di depan makam ayahnya, hatinya berperang antara keinginan untuk menebus dan keinginan untuk membalas. Dalam gemuruh itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau kegelapan adalah harga dari keadilan, biarlah aku tenggelam di dalamnya." Malam itu, di bawah langit yang berkilat oleh petir, Rifki berjalan ke arah desa dengan langkah tegap. Di matanya, tak ada lagi ragu, hanya tekad. Di balik pepohonan, seolah alam ikut diam menyaksikan kebangkitan kekuatan yang dulu hanya legenda. Jejak darah masa lalu kini memanggil lagi, dan setiap langkah Rifki membawa dunia menuju badai yang tak bisa dihindari. Malam turun dengan sunyi yang menyesakkan. Di tengah hutan, Rifki duduk bersila di atas batu datar, tubuhnya gemetar hebat. Di sekelilingnya, nyala api kecil menari, menciptakan bayangan merah di wajahnya yang pucat. Di dalam dirinya, suara-suara aneh mulai bersahutan, suara yang bukan dari dunia ini. "Kau haus keadilan, tapi darah telah menjadi jalannya," bisik suara itu. Rifki menutup telinganya, berusaha menahan rasa sakit yang seperti membakar urat nadinya. Namun semakin ia menolak, semakin kuat ajian itu bergejolak. Dari dadanya, hawa panas menjalar hingga ke ujung jemari. Ajian Kulhu Sungsang mulai menuntut pengakuan penuh dari tuannya. Kisura yang mengikuti dari kejauhan melihat muridnya dalam keadaan menggigil hebat. Ia segera mendekat, membaca doa dan mantra penenang. "Rifki, dengarkan aku, kau harus kendalikan ajian itu, bukan membiarkannya mengendalikanmu." Tapi Rifki sudah tak mendengar. Matanya berubah merah pekat, napasnya tersengal, dan dari tubuhnya muncul pusaran angin panas. Daun-daun berputar liar, tanah bergetar, dan kilatan cahaya merah membentuk lingkaran di sekelilingnya. "Kulhu Sungsang," suaranya berat, bergema seperti dari dua dunia. Kisura mundur, sadar bahwa saat itu Rifki telah melewati batas manusia biasa. Dalam pusaran cahaya itu, Rifki melihat bayangan masa lalunya. Wajah ayahnya, senyum pamannya, tangisan para pedagang yang tertindas. Semuanya muncul silih berganti. "Ajian ini bukan untuk menghancurkan," kata suara halus dari dalam lingkaran cahaya, "tapi untuk menyeimbangkan. Jika kau menumpahkan darah dengan dendam, maka jiwamu akan menjadi tumbalnya." Rifki menatap kosong ke arah cahaya, air matanya menetes, bercampur dengan darah yang keluar dari hidungnya. "Aku tak peduli dengan jiwaku," katanya serak, "selama mereka yang menindas rakyat kecil mendapat balasan." Kisura berteriak, "Tidak, Rifki. Kau belum mengerti. Kulhu Sungsang adalah doa pembalik takdir, ia bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan, tapi juga sebaliknya.
Jika kau menggunakannya dalam amarah, kau bukan menghancurkan musuhmu, tapi dirimu sendiri. Namun kata-kata itu hanya tenggelam dalam gemuruh petir. Rifki menatap ke langit, lalu menunduk dalam diam. Di wajahnya tak ada lagi keraguan. Ia tahu, ajian ini bukan sekadar kekuatan, ini adalah takdir yang telah memilihnya. Malam berikutnya, Rifki mencoba menenangkan diri di tepi sungai. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia berlutut dan mencelupkan tangannya ke air. Untuk sesaat, ia merasa damai. Tapi bayangan Amir Gondrong kembali muncul di permukaan air, menatapnya. Dengan senyum keji, Rifki mengepalkan tangan, dan air sungai tiba-tiba beriak keras seperti dididihkan api. Amir, gumamnya lirih, sebentar lagi waktumu habis. Di kejauhan, seekor burung gagak melintas, suaranya parau menandai datangnya malapetaka. Keesokan harinya, kabar mengerikan mengguncang desa. 2 orang preman Amir ditemukan pingsan dengan tubuh membiru tanpa luka. Mereka seperti kehilangan nyawa, namun jantungnya masih berdetak lemah. Orang-orang mulai berbisik bahwa bayangan Kulhu telah kembali beraksi, menegakkan keadilan dengan cara yang tak dimengerti manusia. Rifki yang mendengar kabar itu dari kejauhan hanya menatap kosong. Ia tahu itu ulah ajian dalam dirinya, yang kini mulai bergerak sendiri tanpa diperintah. Di podoknya, Kisura termenung dengan wajah muram. Anak itu telah sepenuhnya dikuasai ajian, gumamnya. Ia menyalakan dupa dan menatap api kecil di hadapannya. Jika Rifki tidak bisa menahan amarahnya, maka Kulhu Sungsang akan berubah menjadi kutukan yang memakan jiwanya sedikit demi sedikit. Namun jauh di lubuk hati, Kisura juga tahu, takdir Rifki sudah digariskan. Ia bukan lagi sekadar manusia pembawa ajian, tapi bagian dari keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan yang akan menentukan arah nasib desa Kuningan. Dan malam itu, di antara kabut dan cahaya bulan, Rifki berdiri di puncak bukit memandang ke arah desa. Angin berputar di sekelilingnya, membawa suara-suara dari masa lalu. Di tangannya, tenaga ajian bergetar kuat, memanggil namanya seperti roh lapar. Kulhu Sungsang, bisiknya pelan, jika ini jalanku, biarlah aku tenggelam bersamamu. Di kejauhan, cahaya merah meledak ke langit, menandai bahwa Rifki telah menerima sepenuhnya kekuatan yang bahkan para leluhur dulu tak berani bangkitkan. Langit desa Kuningan malam itu tampak seperti neraka yang menahan amarah. Awan hitam menggulung tebal, menutupi bulan, dan angin berembus membawa aroma besi dari arah pasar. Di bawah remang lampu minyak, Rifki berdiri di tengah jalan tanah yang sepi, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, malam ini, darah akan kembali tumpah. Setelah berhari-hari menahan diri, setelah ajian Kulhu Sungsang menuntut keadilan dari dalam tubuhnya, kini waktunya tiba. Sudah cukup sembunyi, Amir, gumam Rifki lirih, malam ini bayanganmu akan hilang dari dunia. Sementara itu, di gudang besar yang kini menjadi markas Amir Gondrong, suara gaduh terdengar. Para preman berkerumun dengan wajah tegang. Amir duduk di kursi besar, memutar goloknya perlahan. Kau pikir aku takut pada bocah yang main mantra? Katanya geram. Ia berdiri, menatap wajah-wajah ketakutan anak buahnya. Kalau dia datang, bunuh. Kalau gagal, biarkan aku yang selesaikan. Tapi di balik arogansinya, Amir mulai merasa hawa aneh, dingin, mencekik, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik kegelapan. Tiba-tiba, semua lampu minyak di gudang padam bersamaan. Hening mencekam menyelimuti ruangan. Satu persatu, suara jeritan terdengar dari luar. Bang, ada yang di luar. Dia nggak kelihatan, tapi suara itu terputus oleh teriakan ngeri. Amir menatap pintu yang kini bergetar, lalu menghentak lantai dengan ujung golok. Rifki, suaranya menggelegar di tengah kegelapan. Kalau kau laki-laki, tunjukkan dirimu. Namun yang terdengar hanya bisikan lirih di telinganya, suara yang familiar namun penuh kebencian. Aku di sini, Amir. Di antara ketakutanmu sendiri. Kilatan cahaya merah menyambar dari kegelapan, memantul di bilah golok Amir. Dari bayangan di dinding, Rifki muncul perlahan, matanya menyala seperti bara. Tubuhnya dilingkupi aura berputar, seolah angin tunduk padanya. Para preman yang tersisa berlarian ketakutan, namun begitu mereka melewati ambang pintu, tubuh mereka terpental tanpa sebab. Amir berusaha menyerang dengan goloknya, tapi setiap tebasan seolah menembus udara. Rifki menatapnya tenang, lalu berkata, kau membunuh ayahku tanpa belas kasihan. Sekarang rasakan apa itu ketakutan terakhir. Amir mengaum marah, mengeluarkan ajian serat wajah,
ajian pertahanan yang membuat tubuhnya sekeras baja. "Kau pikir bisa menembus kulitku, bocah?" teriaknya. Rifki tersenyum tipis. Kulhu Sungsang tidak menyerang tubuh, bisiknya, ia menyerang jiwa. Ia menutup matanya, lalu mengucapkan mantra lirih. Dalam sekejap, angin berputar, api di sekitar mereka menyala tinggi, dan Amir berteriak kesakitan. Dari kulitnya, asap hitam keluar, matanya membulat ketakutan. Ajian serat wajah miliknya bergetar, lalu pecah seperti kaca dihantam badai. Rifki melangkah perlahan, menatap Amir yang kini berlutut, darah menetes dari bibirnya. "Aku bisa membunuhmu sekarang," katanya tenang, "tapi kematian terlalu mudah buat orang sepertimu." Amir terengah, tangannya bergetar memegang golok yang nyaris patah. "Kau, bukan manusia," suaranya serak penuh ngeri. Rifki menatapnya dingin. "Aku manusia, tapi doaku telah dibalik oleh penderitaan." Ia membalikkan badan, meninggalkan Amir yang kini merangkak di tanah, setengah sadar, setengah mati. Namun, ketika Rifki berjalan keluar, kilatan petir membelah langit. Amir yang sekarat tertawa lemah. "Kau kira aku kalah?" katanya. "Ajianmu mungkin kuat, Rifki, tapi kau sudah dikutuk. Kulhu Sungsang akan memakan jiwamu sendiri." Rifki berhenti, menatap ke langit, membiarkan hujan mulai turun membasahi wajahnya. Ia tahu kata-kata Amir bukan kebohongan, setiap kali ia menggunakan ajian itu, sebagian dirinya hilang, sedikit demi sedikit. Tapi baginya, selama keadilan ditegakkan, ia tak peduli harus membayar dengan apa. Dan malam itu, petir terakhir menyambar, membakar gudang hingga rata dengan tanah. Warga desa melihat cahaya merah membelah langit, diikuti bayangan seseorang berjalan pergi di tengah hujan deras. Rifki, dengan langkah berat, menuju arah hutan. Di belakangnya, api memakan seluruh kegelapan yang pernah dikuasai Amir Gondrong. Namun di dalam dirinya, suara lirih ajian itu berbisik lagi, "Kau menang malam ini, tapi perang dalam jiwamu baru saja dimulai." Pagi setelah kebakaran besar itu, desa Kuningan masih diselimuti kabut tebal dan bau arang. Warga berbisik-bisik, membicarakan sosok Rifki yang konon muncul dari kobaran api tanpa luka sedikitpun. Di pasar tua, tempat para pedagang kecil menggantungkan hidup, suasana mencekam. Amir Gondrong belum mati. Ia muncul lagi, dengan tubuh penuh luka dan mata merah menyala seperti iblis yang terlahir kembali. Entah dari mana ia mendapatkan kekuatan baru, tapi satu hal pasti, kebenciannya terhadap Rifki telah melampaui batas manusia. Rifki yang sedang membantu pedagang tua menata barang dagangan tiba-tiba merasakan hawa panas membakar punggungnya. Ia menoleh, dan di ujung jalan pasar, berdiri Amir dengan tongkat besi di tangan dan aura hitam mengelilinginya. "Kau pikir aku akan mati semudah itu, bocah sialan?" teriak Amir dengan suara parau namun penuh amarah. Orang-orang berlarian ketakutan, meninggalkan lapak mereka begitu saja. Rifki menarik napas dalam-dalam, matanya menatap lurus. "Aku tidak ingin melibatkan warga," katanya pelan, "tapi kalau ini yang kau mau, maka darahmu akan berakhir di sini." Tanah pasar bergetar. Amir menghantam tongkatnya ke tanah, dan dari bawah muncul api hitam yang melingkari mereka berdua. "Ini bukan pertarungan manusia," teriak seorang pedagang yang masih sempat melihat sebelum kabur. Api itu seolah membentuk arena neraka di tengah pasar tua. Rifki menatapnya tanpa gentar, lalu merapalkan ajian Kulhu Sungsang dalam hati. Tubuhnya kembali diselimuti cahaya merah berputar, namun kali ini ada rasa lain, berat, panas, seperti ada kekuatan yang menolak kendali. Amir menyerang lebih dulu. Tongkat besinya menghantam udara, menciptakan gelombang panas yang menghancurkan beberapa kios di sekitarnya. Rifki menangkis dengan energi ajian, tapi serangan Amir terasa lebih kuat dari sebelumnya. "Kau gunakan tenaga iblis," kata Rifki, matanya menyipit. Amir tertawa dingin. "Setelah aku hampir mati, seseorang datang padaku, menawarkan kekuatan dari dunia bawah. Dan sekarang aku lebih dari manusia, Rifki." Dalam sekejap, Amir menghilang dan muncul di belakang Rifki, menghantamnya keras hingga tubuh Rifki terpental menabrak dinding kayu pasar. Rifki berusaha bangkit, darah menetes dari bibirnya. Suara bisikan dari dalam tubuhnya mulai terdengar, suara ajian Kulhu Sungsang. "Biarkan aku mengambil alih, Rifki, biar tubuhmu menjadi wadah kekuatan penuh." Rifki menggigit bibirnya, menahan teriakan. Ia tahu, jika membiarkan ajian itu menguasai tubuh sepenuhnya, maka ia mungkin tak akan bisa kembali sebagai manusia.
Tapi melihat Amir yang bersiap mengakhiri segalanya, Rifki tak punya pilihan lain. Ia merapal mantra yang selama ini ia hindari. Ya Kulhus Sungsang, balikkan dunia dan biarkan kebenaran membalikkan kezaliman, ucap Rifki dengan suara bergetar. Seketika, bumi bergetar keras. Api Amir padam, dan dari tanah keluar semburan cahaya merah menyala. Tubuh Rifki melayang sedikit, matanya putih seluruhnya. Angin berputar kencang, mengangkat debu dan reruntuhan pasar. Amir terhuyung mundur, merasakan tekanan luar biasa yang menghancurkan kekuatan iblis dalam dirinya. Tidak mungkin, teriaknya, sebelum cahaya dari Rifki menelannya sepenuhnya. Ketika cahaya itu mereda, pasar tua menjadi sunyi. Amir gondrong tergeletak tak bernyawa, tongkatnya patah dua, dan tubuhnya menghitam terbakar dari dalam. Rifki berdiri di tengah asap, tubuhnya gemetar. Ajian Kulhus Sungsang telah membawa kemenangannya, tapi juga mencuri sebagian jiwanya. Ia menatap tangannya sendiri, lalu ke langit yang mulai cerah. Ayah, dendammu telah terbalas, bisiknya lirih, tapi apakah aku masih manusia setelah ini? Langit kuningan memerah saat mentari sore menembus sisa kabut perang itu. Di antara puing-puing pasar tua, Rifki berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Para pedagang yang bersembunyi mulai keluar, menatap punggung Rifki dengan campuran kagum dan takut. Ia telah menjadi legenda hidup, pembela rakyat yang menumbangkan preman, namun juga makhluk yang menanggung kutukan dari ajian terlarang. Dan di kejauhan, suara bisikan lembut masih terdengar di telinganya, "Kau menang, Rifki, tapi pertempuran dalam dirimu belum usai." Malam kembali menurunkan sunyinya ke desa Kuningan. Setelah pertempuran besar di pasar tua, Rifki berjalan sendirian melewati jalan tanah yang sepi. Angin malam berhembus dingin, tapi di dalam tubuhnya terasa panas yang membakar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak merah samar di tanah, seperti bara yang tak padam. Di dalam kepalanya, suara lirih ajian Kulhus Sungsang terus berbisik, semakin jelas, semakin mendesak. "Kau menang, tapi tanpa aku. Kau bukan siapa-siapa. Serahkan kendali itu padaku." Rifki menutup telinganya, berusaha menahan rasa sakit yang merambat ke seluruh tubuhnya. Ia berhenti di tepi sungai tempat ayahnya dulu sering mengajarinya membaca doa. Air jernih mengalir pelan, memantulkan wajahnya yang kini tampak asing. Matanya tidak lagi coklat, melainkan berkilat merah samar. "Apa yang telah aku lakukan?" gumamnya. "Aku ingin menegakkan keadilan, tapi kenapa rasanya aku malah jadi iblis?" Ia menciduk air dan memercikkannya ke wajahnya sendiri, berharap rasa panas di tubuhnya hilang. Namun, begitu air menyentuh kulitnya, air itu mendidih dan mengeluarkan asap. Rifki mundur kaget, napasnya tersengal. Ajian itu benar-benar mulai memakan tubuhnya. Sementara itu, di balik kegelapan hutan, seorang kakek berjubah hitam berjalan perlahan. Ia adalah Kisarpan, mantan guru silat ayah Rifki sekaligus penjaga kitab ajian Kulhus Sungsang. Dari kejauhan, ia sudah merasakan getaran energi yang kacau. "Bocah itu sudah melampaui batas," gumamnya. "Jika tak dikendalikan, ia akan menjadi bencana lebih besar dari Amir Gondrong." Kisarpan mempercepat langkahnya menuju arah sungai. Di udara, ia bisa mencium bau belerang, pertanda ajian itu sedang menelan penggunanya. Rifki kini berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Berhenti, keluar dari pikiranku," teriaknya sambil meninju tanah. Tanah retak di bawahnya, dan semburan api merah keluar dari celahnya. Suara ajian itu semakin keras, menggema di seluruh kepalanya. "Kau ingin balas dendam? Aku memberimu kekuatan. Sekarang giliranmu membayar." Tiba-tiba, dari tubuh Rifki muncul siluet hitam, bayangan dirinya sendiri, namun dengan wajah lebih dingin dan senyum mengerikan. "Inilah dirimu yang sejati, Rifki," kata bayangan itu dengan suara serak, manusia yang haus darah atas nama keadilan. Kisarpan tiba tepat saat tanah di sekitar sungai mulai bergetar. Ia menatap Rifki yang kini dikelilingi aura merah dan bayangan hitam. "Rifki," teriaknya, "kendalikan dirimu. Jangan biarkan ajian itu mengambil alih." Rifki menatapnya dengan mata merah, seolah tak mengenal siapapun. "Guru, aku tak bisa menahannya lagi," teriaknya. Kisarpan merapal mantra pelindung, menciptakan lingkaran cahaya kuning di sekeliling mereka. "Kau harus memilih sekarang," katanya dengan suara tegas. "Jadi manusia dengan kehilangan kekuatanmu, atau menjadi makhluk yang tak akan pernah kembali." Rifki menatap kedua tangannya yang kini bergetar. Di satu sisi,
Kekuatan besar yang membuatnya bisa melindungi rakyat. Di sisi lain, manusia yang dulu ia kenal perlahan lenyap. Air mata darah mengalir dari matanya. Aku hanya ingin ayahku tenang, katanya pelan. Ki Sarpan mendekat, meletakkan tangannya di dada Rifki. Kalau begitu, biarkan kedamaian itu hidup dari hatimu, bukan dari amarahmu. Ia mulai membaca mantra pemurnian, tapi bayangan hitam itu menjerit dan menyerang balik, menghantam Ki Sarpan hingga terlempar ke tanah. Rifki berteriak, memegangi kepalanya. Di dalam tubuhnya, dua kekuatan saling bertarung, jiwa manusia dan jiwa ajian. Langit di atas mereka berputar, petir menyambar tanpa henti. Berhenti, berhenti, teriak Rifki, sebelum akhirnya tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat terang. Bayangan hitam itu menjerit terakhir kali, lalu menghilang di telan sinar. Rifki ambruk ke tanah, tubuhnya lemah, matanya kembali normal. Ki Sarpan perlahan bangkit, menatap muridnya yang tak sadarkan diri. Pertarungan barumu baru saja dimulai, nak, bisiknya. Bukan melawan orang lain, tapi melawan dirimu sendiri. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Kabut tipis menyelimuti sungai, dan di udara masih terasa sisa energi ajian yang belum sepenuhnya lenyap. Rifki terbaring di tanah, sementara air sungai kembali jernih seperti semula. Namun di dasar air, bayangan merah samar masih tampak bergerak, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Fajar di Desa Kuningan tampak tenang, tapi ketenangan itu menipu. 3 hari telah berlalu sejak Rifki kehilangan kesadarannya di tepi sungai. Kini ia terbaring di gubuk sederhana milik Ki Sarpan, tubuhnya masih lemah, tapi luka-lukanya perlahan sembuh. Setiap malam, Ki Sarpan mendengar Rifki mengigau, menyebut nama ayahnya dan mengucap mantra yang tak seharusnya diucapkan manusia. Ajian itu masih bersemayam dalam tubuhnya, gumam sang guru lirih, menatap muridnya yang berkeringat dingin. Ia mungkin menang melawan bayangannya, tapi belum bebas dari cengkeramannya. Malam keempat, Ki Sarpan duduk di depan perapian sambil memejamkan mata. Hatinya gelisah. Angin malam berhembus membawa bau darah samar dari arah desa. Ia tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tiba-tiba, seekor burung gagak hitam menukik lewat jendela, menjatuhkan kain merah di kakinya. Kain itu berlumur darah. Ki Sarpan menggenggamnya erat, itu kain milik para pedagang kecil yang dulu dibela Rifki. Tidak, gumamnya. Bayangan itu belum hilang, ia kembali dalam wujud lain. Sementara itu, Rifki tersentak bangun dari tidurnya. Nafasnya terengah, matanya menatap sekeliling dengan liar. Guru, ada sesuatu di luar sana, katanya lemah. Ki Sarpan segera menenangkannya, tapi sebelum ia sempat menjawab, suara jeritan dari arah pasar terdengar menggema. Rifki berusaha bangkit, tubuhnya masih gemetar. Aku harus pergi, katanya. Ki Sarpan menahannya, belum, nak. Kau belum pulih. Kalau ajian itu kembali aktif, kau bisa kehilangan jiwamu sepenuhnya. Rifki menatap gurunya dengan mata penuh tekad. Kalau aku diam, banyak orang yang akan mati lagi. Pasar tua kini berubah jadi neraka. Api menjilat kios-kios kayu, dan di tengah kobaran api itu berdiri sosok tinggi berambut gondrong, tapi bukan Amir Gondrong. Sosok itu tanpa wajah, hanya berupa bayangan hitam dengan mata merah menyala. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Warga berlarian sambil berteriak, itu bayangan Rifki. Dia kembali, teriak seorang lelaki ketakutan. Bayangan itu menghancurkan apapun yang disentuhnya, seolah amarah Rifki yang dulu tertahan kini menjelma jadi sosok nyata. Rifki tiba di pasar dengan tubuh berlumur peluh. Ketika melihat sosok hitam itu, lututnya hampir lemas. Itu, bagian dari diriku, bisiknya. Dia keluar dari dalamku. Ki Sarpan yang datang tak lama kemudian berdiri di sampingnya. Itu wujud ajian Kulhusung Sang yang kehilangan tuannya. Ia akan membunuh semua yang dianggap sumber penderitaanmu, termasuk dirimu sendiri. Rifki mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku harus mengakhirinya sekarang. Ia melangkah maju, sementara angin panas menyelimuti tubuhnya. Bayangan itu menatapnya dan mengeluarkan suara serak mirip bisikan. Kau yang menciptakanku, Rifki. Kau yang memanggilku dari kegelapan. Sekarang hadapi akibatnya. Dalam sekejap, sosok itu menyerang, menembakkan semburan energi merah. Rifki menangkis dengan sisa tenaga, tapi kekuatan mereka sama. Setiap benturan membuat bumi bergetar, api menyambar langit, dan udara terasa menyesakkan. Ki Sarpan berusaha membantu dengan mantra pelindung, namun energi kedua makhluk itu terlalu besar hingga menghempaskannya ke belakang.
Dalam kekacauan itu, Rifki teringat wajah ayahnya, sosok yang dulu tegar, yang mengajarkan bahwa keadilan tidak boleh dicapai dengan amarah. Aku mengerti sekarang, bisiknya Liri, lalu menutup mata. Ia menurunkan tangannya, membiarkan bayangan itu mendekat. Kalau kau bagian dari diriku, maka kembalilah. Aku tak akan melawanmu lagi. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menatap Rifki dengan tatapan tak terbaca. Angin berhenti berhembus. Perlahan, sosok itu menembus tubuh Rifki, menyatu kembali ke dalam dirinya. Cahaya merah membungkus mereka, lalu padam begitu saja. Ketika semuanya berakhir, Rifki terjatuh bersimpuh di tengah reruntuhan pasar. Api padam dengan sendirinya, dan langit kembali cerah. Ki Sarpan menghampirinya, menatap muridnya yang kini menangis diam-diam. Kau berhasil, nak, katanya dengan nada haru. Kau menerima kegelapanmu, bukan melawannya. Rifki hanya menatap kedua tangannya, masih bergetar. Tapi setiap kemenangan terasa seperti kehilangan, ucapnya pelan. Karena semakin aku melawan kejahatan, semakin aku merasa jauh dari diriku sendiri. Di kejauhan, matahari terbit perlahan di balik bukit. Desa Kuningan selamat, untuk sementara. Namun dari balik sinar mentari yang lembut, bayangan merah samar masih berputar di mata Rifki. Ia sadar, pertarungan ini belum berakhir. Bukan melawan musuh di luar, tapi melawan iblis yang tetap bersemayam di dalam dirinya. Senja turun perlahan di atas Desa Kuningan, mewarnai langit dengan merah darah. Rifki berdiri di bukit kecil menghadap desa yang kini sunyi setelah semua kekacauan berlalu. Dari jauh, ia bisa melihat pasar tua yang tinggal puing dan asap tipis, bekas pertempurannya sendiri. Di dalam hatinya, masih terasa sisa getaran kekuatan Kulhus Sungsang, tenang tapi mencekam, seperti ular yang bersembunyi di dada, menunggu waktu untuk kembali menggigit. Ia tahu, tak ada kemenangan sejati dalam perang antara manusia dan bayangannya sendiri. Hanya penebusan, atau kehancuran. Ki Sarpan datang pelan dari arah belakang, membawa tongkat dan wajah lelah. Desa mulai tenang, nak, katanya lirih. Tapi mereka masih takut padamu. Rifki menunduk, menghela napas berat. Mereka punya alasan. Aku sendiri pun takut dengan apa yang tinggal di dalam tubuhku. Ki Sarpan menatap muridnya dengan mata yang penuh belas kasih. Kau telah menanggung beban yang bukan seharusnya kau pikul. Kulhus Sungsang bukan ajian untuk manusia biasa. Rifki tersenyum getir. Tapi aku bukan manusia biasa lagi, guru. Aku setengah doa, setengah kutukan. Malam mulai turun. Suara jangkrik menggantikan desah angin sore. Rifki menatap langit yang kini bertabur bintang. Aku memikirkan ayah, katanya pelan. Kalau dia masih hidup, mungkin dia akan menyuruhku berhenti. Tapi jika aku berhenti, semua perjuangan ini sia-sia. Ki Sarpan menatapnya lama, lalu berkata, kadang penebusan bukan dengan bertarung, tapi dengan menyerahkan apa yang paling berharga. Rifki menoleh, tatapannya tajam. Maksud guru, jiwaku. Ki Sarpan mengangguk pelan. Selama ajian itu hidup di dalammu, dunia takkan damai. Satu-satunya cara untuk memutus kutukan itu, adalah dengan kau sendiri yang mengakhirinya. Rifki terdiam lama. Angin malam menamparkan wajahnya. Ia memejamkan mata, dan di dalam kegelapan pikirannya ia mendengar suara lembut dari dalam tubuhnya, suara Kulhus Sungsang. Kau ingin menghapusku, maka hapuslah dirimu juga, Rifki. Karena aku adalah amarahmu, keberanianmu, dan kesedihanmu. Tanpa aku, kau hanya bayang-bayang kosong. Air mata menetes dari matanya. Kalau begitu, bisiknya lirih, lebih baik aku kosong, daripada menjadi sumber penderitaan. Dengan langkah pelan, Rifki menuju ke tengah hutan tempat semua bermula. Di sana, di bawah pohon besar yang disebut warga pohon penunggu, ia mulai melingkari tanah dengan batu-batu kecil dan menancapkan tongkat Ki Sarpan di tengah lingkaran. Ini tempat pengurungannya, kata Ki Sarpan lirih. Rifki menatap gurunya satu kali terakhir. Kalau aku tak kembali, jangan bersedih, guru. Aku akan tenang kalau tak ada lagi yang menderita karena kekuatan ini. Ki Sarpan menunduk, menahan air mata. Kau telah lebih manusia dari siapapun, Rifki. Rifki kemudian duduk bersila di dalam lingkaran itu. Ia menutup mata, menengadah ke langit, lalu mulai merapal mantra terakhir yang hanya diketahui pewaris sejati Kulhus Sungsang. Cahaya merah kembali muncul dari tubuhnya, tapi kali ini bercampur dengan sinar putih yang lembut, tanda percampuran kekuatan dan penyerahan. Suara angin berubah jadi jeritan roh, tanah bergetar, dan hutan diselimuti cahaya menyilaukan.
Rifki membuka matanya perlahan dan berbisik, "Ayah, aku pulang," sebelum tubuhnya memancarkan cahaya terakhir yang begitu terang hingga membelah langit malam. Ketika cahaya itu menghilang, lingkaran batu kini kosong. Tak ada Rifki di sana, hanya tongkat yang berdiri tegak di tengah tanah yang retak. Ki Sarpan mendekat dengan langkah gontai, matanya berkaca-kaca. Di tanah, tumbuh bunga merah kecil di tempat Rifki duduk tadi, mekar di antara abu dan tanah hangus. "Ia telah menebus semuanya," ucap Ki Sarpan lirih. Dengan jiwanya sendiri, pagi menjelang, dan sinar matahari pertama menerobos hutan, menyinari desa yang kini damai. Warga mulai kembali ke pasar, anak-anak tertawa lagi, dan tak ada lagi aroma darah di udara. Namun setiap kali angin bertiup dari arah bukit, mereka kadang mendengar suara samar, seperti doa yang terucap lembut. Keadilan bukan tentang amarah, tapi tentang pengorbanan. Dan dari jauh, Ki Sarpan berdiri menatap arah pohon penunggu dengan senyum bangga. "Kau sudah bebas, Rifki," katanya pelan. "Dan begitu juga dunia ini."